Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Umum menggunakan metode forward chaining. Sistem ini dibuat sebagai solusi awal untuk membantu proses diagnosa penyakit umum berdasarkan gejala yang dialami oleh pengguna. Presentasi ini disusun oleh mahasiswa program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Informatika dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI. Anggota terdiri dari Alvin Arya Pratama, Aldi Septian Yunus, Nicholas Rizaldi Alexander, dan yang terakhir saya sendiri, Winda Yuliandari. Dengan anggota kelompok yang masing-masing memiliki peran dalam pengembangan aplikasi, laporan, poster, dan presentasi. Latar belakang pembuatan sistem ini adalah karena masih banyaknya masyarakat yang kesulitan mengenali jenis penyakit berdasarkan gejala awal. Oleh karena itu, kami merancang sebuah sistem pakar yang mampu meniru cara berpikir seorang pakar dengan menggunakan metode forward chaining, sehingga pengguna bisa mendapatkan diagnosa awal secara cepat dan sistematis. Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan aturan untuk memecahkan masalah yang biasanya membutuhkan keahlian seorang pakar. Dalam sistem ini, pengetahuan disimpan dalam bentuk aturan if dan then. Metode forward chaining merupakan metode penalaran yang dimulai dari fakta-fakta yang diberikan oleh user, kemudian sistem akan menelusuri aturan yang sesuai hingga menghasilkan kesimpulan. Metode ini cocok digunakan untuk proses diagnosa karena dimulai dari gejala yang dialami oleh pengguna. Pada sistem ini terdapat beberapa gejala seperti fever, cough, headache, shortness of breath, fatigue, chest pain, short throat, runny nose, body aches, nausea, diare, loss of taste or smell. Gejala-gejala inilah yang akan dipilih oleh user saat melakukan diagnosa. Berdasarkan gejala tersebut, sistem dapat menghasilkan beberapa kemungkinan penyakit seperti subgoalnya P1 menderita penyakit influenza atau flu 75%, P2 menderita penyakit common cold 80%, P3 menderita penyakit COVID-19, P4 menderita penyakit pneumonia 85%, P5 menderita penyakit gastroenteritis 80%, P7 menderita penyakit migrain 70%, P8 menderita penyakit bronkitis 75%, P9 menderita penyakit influenza atau flu 85%, dan yang terakhir P10 menderita penyakit COVID-19 90%. Setiap penyakit memiliki nilai persentase sebagai tingkat keyakinan. Aturan atau rules. Sistem ini menggunakan aturan if then, yaitu rules R1 if fever, cough, fatigue, then P1. R2 if sore throat, runny nose, cough, then P2. R3 if fever, cough, loss of taste or smell, then P3. R4 if chest pain, shortness of breath, then P4. R5 if fever, cough, shortness of breath, chest pain, then P5. R6 if nausea, diarrhea, fever, then P6. R7 if headache, nausea, then P7. R8 if cough, fatigue, chest pain, then P8. R9 if fever, shortness of breath, fatigue, body aches, then P9. R10 if fever, shortness of breath, fatigue, loss of taste or smell, then P10. Aturan-aturan inilah yang menjadi inti dari sistem pakar. Contoh kasus. Pada contoh kasus ini, user mengalami gejala demam, batuk, dan kelelahan. Gejala lain seperti sesak napas, sakit kepala, nyeri dada, dan gejala lainnya tidak termasuk dalam fakta yang dipilih. Sistem kemudian mencocokkan fakta dari user dengan rules yang ada. Berdasarkan rule R1, gejala demam, batuk, dan kelelahan sesuai dengan penyakit influenza.
Dari proses tersebut, sistem menyimpulkan bahwa user menderita influenza atau flu dengan tingkat keyakinan sebesar 75%. Hasil ini bersifat sebagai diagnosa awal, bukan pengganti diagnosis dokter. Flowchart user menggambarkan alur penggunaan sistem dari sisi pengguna, dimulai dari login, memilih gejala, proses diagnosa, hingga menampilkan hasil penyakit beserta presentasinya. Sedangkan flowchart admin menunjukkan alur pengelolaan data oleh admin seperti mengelola gejala, penyakit, dan rules yang menjadi inti dari sistem pakar. Untuk user guide, pertama buka website diagnosis. Disclaimer kalau ini hanya untuk mendiagnosa secara umum. Tetap konsultasi melalui dokter dengan hasil diagnosa yang sudah keluar. Selanjutnya, pilih Start Diagnosis. Lalu pilih gejala. Contohnya, saya pilih fever, cough, and headache. Lalu klik Diagnosis. Hasilnya keluar dengan kesimpulan memiliki penyakit bronkitis dengan presentase 78,4%. Recommend step untuk segera konsultasi ke dokter tentang diagnosis penyakit ini. Untuk admin guide, pertama, buka website diagnosis. Selanjutnya, klik admin login. Apabila admin belum memiliki akun, diharapkan menekan kolom daftar dan isi formulir pendaftaran. Selanjutnya, login akun admin. Akan muncul dashboard admin. Di sini kita bisa menambah, mengubah, dan menghapus gejala penyakit dan rules. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita akan menambahkan gejala baru. Isi kolom nama gejala dan deskripsinya, lalu simpan. Contohnya isi irregular heartbeat dengan deskripsi irregular heartbeat exceeds normal limits. Gejala baru akan muncul di bagian paling bawah. Selanjutnya, kita akan mengedit gejala. Pilih gejala yang akan diedit, lalu ganti isi kolom yang ingin diganti. Lalu setelah itu simpan. Gejala akan otomatis terupdate di kolom gejala. Selanjutnya menghapus gejala. Yang pertama, pilih gejala yang ingin dihapus. Lalu akan muncul pop-up konfirmasi pilih OK kalau ingin dihapus. Dan gejala berhasil dihapus dari kolom gejala. Yang kedua, kita akan menambahkan penyakit baru. Isi kolom nama penyakit dan deskripsinya. Lalu simpan. Contohnya, isi nama high blood pressure dengan deskripsi blood pressure exceed normal limits. Penyakit baru akan muncul di bagian paling bawah. Selanjutnya, kita akan mengedit penyakit. Pilih penyakit yang akan diedit, lalu ganti isi kolom yang ingin diganti, lalu setelah itu simpan. Penyakit akan otomatis terupdate di kolom penyakit. Selanjutnya menghapus gejala. Yang pertama, pilih penyakit yang ingin dihapus. Lalu akan muncul pop-up konfirmasi. Pilih OK kalau ingin dihapus dan penyakit berhasil dihapus dari kolom penyakit. Yang ketiga, kita akan menambahkan rules baru. Pertama, pilih gejala, nama penyakit, dan confidence level. Confidence level itu hanya patokan kemungkinan, lalu simpan. Rules baru akan muncul di bagian paling bawah. Selanjutnya, kita akan mengedit rules. Pilih rules yang akan diedit, lalu ganti isi kolom yang ingin diganti, setelah itu simpan. Rules akan otomatis terupdate di kolom gejala. Selanjutnya, menghapus rules. Yang pertama, pilih rules yang ingin dihapus. Lalu akan muncul pop-up konfirmasi pilih OK kalau ingin dihapus. Dan rules berhasil dihapus dari kolom gejala. Kesimpulan dari sistem ini adalah sistem pakar mampu membantu diagnosa awal penyakit umum. Metode forward chaining efektif digunakan dalam proses penalaran. Sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan data dan aturan yang lebih lengkap. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga sistem ini dapat memberikan gambaran tentang penerapan sistem pakar dalam bidang kesehatan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.